saudari, kita perlu mengalami dan menikmati Trinitas Ilahi secara penuh. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita dibaptis, ya, kita langsung mengalami Allah Tritunggal. Masih ingat ya ayatnya? Tadi Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, ya, baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan nama Putra dan nama Roh Kudus. Ini satu ayat yang begitu jelas menunjukkan Allah Tritunggal. 3 tapi 1, ya. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan nama Roh Kudus, ya. 3 tapi 1, ya. Boleh dikatakan hidup orang Kristen itu dimulai dari dibaptis ke dalam Allah Tritunggal. Jadi kalau orang mengatakan belum pernah mengalami Allah Tritunggal, kalau dia orang Kristen, itu sebenarnya kurang pas. Karena dari ayat ini kita melihat bahwa ketika kita percaya Tuhan dan mengambil langkah dibaptis, saat itu juga kita disatukan dengan Allah Tritunggal, ya. Saudari, ini perlu kita lihat, ya. Kita boleh mengatakan dengan berani bahwa kemanapun kita pergi, sebenarnya kita masuk atau berada di dalam Allah Tritunggal, ya. Nah, perkara yang kedua, kita perlu mengalami, menikmati Allah Tritunggal ini, ya. Nah, ini berhubungan di ayat 2 Korintus tadi pasal 13 ayat 13. Di sana dikatakan akan kasih karunia Kristus, ya, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, ya, ini urutannya agak kebalik, ya. Kalau di Matius pasal 28 dia disebutkan Bapa, Putra, kemudian Roh Kudus. Tetapi kalau di ayat ini 2 Korintus pasal 13 ayat 13, pertama dulu Putra, kemudian Bapa, kemudian Roh Kudus, ya. Jadi saudari, ini berhubungan dengan pengalaman kita, ya. Kita perlu mengalami ini, ya. Kalau menjadi orang Kristen, dia berhenti hanya dibaptis saja, ya, masuk ke dalam Allah Tritunggal, itu tidak cukup. Perlu mengalami Allah Tritunggal. Nah, pengalaman kita ini, ya, itu berhubungan dengan Putra, Bapa, dan Roh Kudus, ya. Jadi saudari, minggu lalu kita mengumpamakan bahwa Tuhan itu menyalurkan dirinya ke dalam diri kita seperti aliran darah di dalam diri kita, ya. Ini sangat benar adanya, ya. Saudari, Roh Kudus sebagai isinya, ya, sebagai alirannya itu masuk ke dalam diri kita, ya. Karena Allah Sang Bapa itu sebagai sumbernya, Putra itu sebagai pancarannya. Ini perlu menjadi pengalaman kita setiap hari, ya. Nah, hari ini kalau kita melihat ini, kita tidak boleh membiarkan aliran hayat ini berhenti di dalam diri kita, ya. Sama seperti aliran darah, itu tidak boleh berhenti. Ketika aliran darah berhenti dalam kita, itu tubuh akan menjadi stroke, akan menjadi lumpuh, ya. Sama kalau transmisi dari Roh Kudus ini berhenti di atas diri kita juga bisa lumpuh sebagai orang Kristen, ya. Mengalami dan menikmati Allah Tritunggal ini, ya, sangat berhubungan dengan ketiga aspek dari Allah Tritunggal, ya. Bapa yang mengasihi kita, ya, kasih karunia Tuhan sebagai pancarannya, kemudian Roh itu sebagai transmisinya, ya. Hari ini kita perlu memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal ini, ya. Semakin hari, ya, semakin hari kita menikmati Trinitas Ilahi ini, ya, semakin banyak Allah Tritunggal yang ditambahkan ke dalam diri kita, ya. Saudari, jadi 2 Korintus pasal 13 ayat 13 tadi benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa Allah Tritunggal itu adalah untuk dinikmati, untuk dialami, bukan untuk doktrin. Jadi makanya katakan tadi, ya, kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya. Jadi tiga-tiganya menyertai kita. Sesuai dengan judul kita hari ini bahwa Allah Tritunggal bersama dengan kita. Ya. Ini sangat penting. Kalau di Matius tadi Bapa dulu, kemudian Putra, baru Roh Kudus. Tetapi di 2 Korintus pasal 13 Putra dulu, baru Bapa, kemudian Roh Kudus. Ya, saudara, ini perlu menjadi pengalaman kita. Jadi dari ayat ini mengalami dan menikmati Allah Tritunggal itu berhubungan dengan Trinitas Ilahi. Dia perlu menjadi Tritunggal supaya bisa kita nikmati dan alami. Jadi saya ngulang lagi ya bahwa itu bisa diumpamakan seperti aliran darah di dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa memiliki aliran darah, kita juga harus merasa bahwa ada aliran hayat di dalam diri kita. Ya. Sumber airnya adalah Allah, ya, mata airnya, ya. Kemudian salurannya, aliran yang keluar itu adalah Putra, ya. Kemudian alirannya atau transmisinya untuk persekutuan adalah Roh Kudus itu. Jadi dia Tritunggal untuk menjadi pengalaman kita. Dia Tritunggal untuk bisa kita nikmati. Jadi kita bersyukur bahwa Allah itu Tritunggal. Kalau dia tidak Tritunggal, kita akan sulit untuk mengalami dia dan menikmati dia. Dan kita akan jatuh ke dalam doktrin. Kita akan jatuh ke dalam pengetahuan. Nah, kemudian kita masuk lagi ya, pengalaman dan kenikmatan kita akan Trinitas Ilahi ini, yaitu dirampungkan oleh Allah Bapa ini, ya, Wahyu pasal 1:45. Di situ ada komposisi Allah Tritunggal. Ya. Jadi di sana ada Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, itu mengacu kepada Bapa. Ya. Oleh 7 roh, itu mengacu kepada Roh Kudus. Roh itu yang diperkuat 7 kali ganda. Dan kemudian di sana ada Yesus Kristus, ya, saksi yang setia, pertama bangkit dari antara orang mati, itu mengacu kepada Putra. Puncak dari pengalaman dan kenikmatan kita akan Trinitas Ilahi secara penuh itu adalah di dalam Yerusalem baru. Jadi kenapa Allah Tritunggal itu sebagai ketujuh roh itu adalah untuk mengintensifkan transmisi Allah Tritunggal ke dalam diri kita. Ya. Jadi hari ini pun ya kita bisa mencicipi ketujuh roh itu. Ya. Ketujuh roh ini diutus ke seluruh bumi. Ya, sama seperti mata kita itu untuk mengamati dan juga mengawasi. Tapi sesungguhnya mata itu adalah, sorotan mata itu adalah untuk mentransfusi. Ya, jadi di sini Allah itu Tritunggal, khususnya bagian ketiga dari Tritunggal, roh itu menjadi ketujuh roh yang diperkuat 7 kali ganda. Buat apa? Untuk mengintensifkan pengalaman dan kenikmatan kita akan Trinitas Ilahi. Ya, memang firman ini ya, ini cukup tinggi ya, khususnya berhubungan dengan intensifikasi roh itu, kita masih kurang mungkin di dalam pengalaman ya. Jadi boleh disimpulkan bahwa hidup bersama Allah Tritunggal itu adalah untuk pengalaman dan kenikmatan kita ya. Jadi kita bersyukur hari ini dia Allah Tritunggal. Coba kalau dia tidak Tritunggal ya. Kalau kita lihat baik-baik dalam Alkitab, dimulai dari kitab Injil, ya, kita disatukan dengan Allah Tritunggal. Masuk kepada surat-surat Rasul, kita juga mengalami dan menikmati Allah Tritunggal. Sampai di kitab Wahyu puncaknya, kita juga dibawa ke dalam pengalaman Allah Tritunggal. Ya, jadi seluruh Alkitab strukturnya adalah Allah Tritunggal. Jadi kalau kita tidak melihat Allah Tritunggal ini, ya, kita akan sulit memasuki ekonomi Allah. Karena ekonomi Allah itu berhubungan dengan penyaluran Allah ke dalam diri kita. Ya. Semoga kita nampak ini dan dibawa ke dalam pengalaman kita. Ya, setiap hari ya perlu Allah Tritunggal ini bersama dengan kita. Ya, setiap hari dalam pengalaman kita juga berada di dalam Allah Tritunggal ini. Karena ketika kita tinggal dalam Allah Tritunggal, maka Allah Tritunggal itu tinggal di dalam diri kita. Ini perlu menjadi pengalaman kita ya. Di satu pihak Allah itu bersama kita, di pihak lain kita tinggal di dalam Allah Tritunggal. Nah, semoga hari-hari ini ya kita dikuatkan, kita diteguhkan ya, seperti kidung tadi ya. Karena rahmat Allah mencapai kita, menjangkau kita,
sehingga kita bisa mengasihi Dia. Jadi bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang mampu, tapi karena Allah Tritunggal ini yang kita dapatkan, yang kita serap, membuat kita kuat, membuat kita mampu. Apapun yang kita hadapi, ya, sebaiknya bersama Allah Tritunggal ini. Apapun yang kita alami, ya, di dalam kehidupan ini, sebaiknya kita bisa bersatu dengan Allah Tritunggal ini. Jadi jangan kita abaikan waktu-waktu kita berkontak dengan Tuhan. Karena ketika kita berkontak dengan Tuhan, dengan roh kita, ya, Allah Tritunggal ini meresapi kita, masuk ke dalam roh kita, menambah kadarnya di dalam diri kita. Supaya tambah tahun, ya, tambah hari, ya, tambah umur, Allah Tritunggal kadarnya bertambah di dalam diri kita. Ya, saya rasa sudah cukup, ya. Semoga Tuhan merahmati kita, ya, dan Allah Tritunggal senantiasa menyertai kita dalam pengalaman kita. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan rahmati kami ya Tuhan. Amin. Supaya kami bisa mengalami Amin. dan menikmati Allah Tritunggal. Amin. Kami sungguh jauh dalam pengalaman ini ya Tuhan. Amin. Supaya kami bisa mengalami, menikmati secara penuh Amin. atas Allah Tritunggal yang menyertai kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Oh Tuhan, Amen. terima kasih Tuhan atas Amen. anugerah dan kasih Amen. dan pertolongan Roh Yesus Kristus yang Amen. terus menyertai kami Ya. sampai selamanya. Sungguh Amen. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam perkara ini Allah Tritunggal bisa menjadi pengalaman bagi kami. Amen. Sehingga hari demi hari kami semakin dikuatkan. Amen. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh, kami ini terus mengalami diri-Mu Tuhan. Amin. Oh, mengalami diri-Mu sebagai Allah Tritunggal. Amin. Oh, yang mengalir dalam diri kami Tuhan. Ya. Oh, seperti aliran dalam diri kami. Amin. Oh, mengalirlah. Ya. Oh, jangan berhenti mengalir dalam diri kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Oh, kami Yesus. juga ingin terus menikmati diri-Mu. Amin. Oh, menjadikan diri-Mu sebagai supplier bagi kehidupan kami Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kayak baru diri-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.